kali ini kembali lagi bersama saya dengan Pak James tentunya. Nah, saat ini saya mau tanya soal emas, saham, dan Bitcoin nih. Tapi saya cuma cari perbandingannya aja. Biasanya kan kita ngobrol tentang trading forex gitu ya. Sekarang saya mau nanya Pak, untuk emas, saham, dan Bitcoin, untuk trading investasi, bukan trading, investasi masa panjang, di jangka panjang, itu lebih baik yang mana Pak? Antara emas, saham, atau Bitcoin? Semuanya sama bagus ya, semua sama bagus. Sebaiknya kita harus diversifikasi. Kalau untuk emas, itu memang naiknya lebih slow. Tapi emas ini adalah untuk sebagai kayak lindung nilai. Lindung nilai itu supaya kekayaan kita tidak menurun, emas itu. Jadi emas itu gimana-gimana pasti naik gitu. Tapi memang ada juga bisa turun gitu, bisa turun, bisa naik, tapi ujung-ujungnya akan naik. Karena emas ini adalah logam mulia yang memang pasti akan naik ke depannya gitu. Kemudian yang kedua itu saham. Kalau saham itu kita milihnya juga harus hati-hati. Jangan kita milihnya sembarangan, yang saham-saham gorengan kita buat invest, ya cilaka, ya sama aja bahaya. Gitu. Kalau saham sebaiknya ya yang pasti-pasti aja, contohnya kayak BCA, BRI. BCA BRI itu returnnya 1 tahun, average rata-rata sekitar 10%, 11%, ya bagus itu sangat bagus, jadi bisa di atas deposito. Tapi secara jangka panjang ya, gitu. Belum lagi kita dapat dividen lagi, gitu. Ya itu bagus juga untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu adalah Bitcoin, kripto. Kripto ini termasuk instrumen yang high risk. Tapi kalau kita lihat sejarahnya dari tahun 2009 ya sampai sekarang, itu kenaikannya luar biasa sekali gitu. Jadi sebaiknya sih dibagi-bagi gitu. Kalau kripto ya bisa seperti dapat lotre. Kalau misalnya kita tepat ya, itu bisa seperti dapat lotre. Nah, jadi misalnya kita zaman dulu misalnya kita invest di kripto sejumlah 10 juta, ya sekarang bisa nilainya bisa ratusan miliar itu mungkin. Naik banget. Iya, naiknya sudah naik banget. Itu yang dimana emas dan saham nggak bisa semacam itu. Oh gitu. Iya. Kalau emas dan saham tuh naiknya slow gitu ya? Iya, steady ya. Berarti kalau Bitcoin kalau misalnya loss juga? Oh iya, kalau yang apapun yang dia naik, yang terlalu kenceng gini, kalau turun pasti akan kenceng. Iya. Jadi naik pasti high risk, high return. Tadi ya, tapi kalau untuk invest, misalnya kita punya dana kayak dari trading atau kita dana dari bisnis, kita punya penghasilan ya, kita invest ke Bitcoin boleh, nggak apa-apa. Kita invest dikit-dikit, misalnya kita punya dana yang kita sisihkan, misalnya setiap bulan 5 juta, 10 juta, kita invest, setiap bulan invest rutin terus gitu, itu bagus, nggak apa-apa. Meskipun Bitcoin lagi naik, lagi turun, apapun yang terjadi, kita invest. Oh gitu. Itu juga bagus. Oh gitu. Harus tetap invest meskipun turun, invest. Ya kita, ibaratnya itu kan, uang itu investasi itu bukan uang yang untuk itu harus dipakai langsung kan, untuk jangka panjang. Emas juga, lalu yang saham juga gitu. Kalau untuk yang emas ini, emas batangan atau gimana Pak? Emas batangan juga boleh, tapi kalau mau yang lebih cepat ya, itu seharusnya sih emas digital. Tapi emas digital ya harus kita pelajari dulu. Kita harus lihat emas ini kalau misalnya turun sampai sekian, ya kita sudah antisipasi. Kan harga emas sekarang itu kan sudah 2.000 ya, sudah $2.000 per troy ounce. Nah itu kalau emas kembali lagi ke harga 1.000 atau ke harga 800, kelihatannya kok impossible ya, biasanya gitu. Jadi kita kalau misalnya pakai emas digital, kita kalau beli di platform kayak MetaTrader atau MT5, ya kita harus kasih kekuatan untuk dia turunnya, jangan sampai kalau misalnya kalau di bawah 1.000 kita margin call. Oh, gitu. Ya, jadi kita mungkin kita siapkan ketahanannya berapa? Harus kita setting gitu. Setting berapa? Ya, memang itu harus untuk orang yang lebih expert ya. Jadi kalau untuk emas digital disarankan untuk yang lebih expert. Gitu. Lebih expert. Kalau yang kita masih nggak ngerti gitu-gitu, beli emas fisik aja nggak apa-apa. Iya. Oke, sekarang kan sudah banyak sekali ya Pak ya, bahkan di Tokopedia gitu-gitu juga. Iya banyak. Ya. Kan, beli emas antam bisa, atau emas yang misalnya pegadaian bisa, atau emas yang misalnya yang emas lantakan itu loh. Itu emas lantakan tuh bisa. Bisa juga ya Pak? Bisa. Oh, gitu. Ya emas lantakan yang bukan dari emas antam. Kalau emas antam atau emas yang gitu-gitu kan mahal di biaya cetaknya. Ada emas yang memang nggak ada labelnya dulu ya. Tapi emas murni 24 karat itu juga bisa.
tapi lebih baik lagi kalau di digital tadi ya Pak ya? Digital lebih bagus, tapi harus ngerti gitu, harus paham. Kalau emas, kalau misalnya ada apa-apa ya, misalnya amit-amit di Indonesia ada perang misalnya, kita bawa ke luar negeri susah loh itu emas bawanya, soalnya kan kena deteksi, nggak bisa. Susah juga ya Pak ya, nggak bisa. Kalau pakai digital kan santai aja, kita tinggal bawa diri. Iya, menyelamatkan diri, emasnya dipakai diri. Iya, atau Bitcoin kita juga bisa kemana-mana. Lebih enak lagi tuh Bitcoin gitu. Kan kalau misalnya di luar kan juga ada kayaknya udah banyak negara yang menerima Bitcoin juga sebagai alat pembayaran kan ya? Iya, kayak misalnya di Argentina ini kan mata uangnya jatuh kan. Itu orang-orangnya banyak yang beli Bitcoin. Bitcoinnya di sana itu malah all time high. Karena dibanding dengan mata uang Argentinanya itu jatuh wis nggak karu-karuan. Dia lebih baik nyimpen Bitcoin daripada nyimpen mata uangnya sendiri. Benar. Karena terus turun kalau turun terus tambah lama tambah nggak karu-karuan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Bitcoin lebih untung lebih untung. Meskipun harga Bitcoin sekarang kan masih turun, masih dibanding dulu. Masih lebih untung. Masih lebih untung gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau misalnya saya tanya tadi dari emas, saham, Bitcoin untuk investasi jangka panjang. Ya, tiga-tiganya sebenarnya oke lah. Kita diversifikasi, tergantung nanti tujuan kita gimana jangka panjangnya. Jadi jangan punya dana langsung ditaruh di satu keranjang emas semua, sebaiknya jangan ya Pak ya, dibagi-bagi gitu ya Pak ya? Iya, sebaiknya dibagi-bagi. Kalau satu aja sih boleh ya, tapi pelan nanti gitu. Oh gitu ya. Kalau misalnya dibagi-bagi juga lebih untung kan, kalau misalnya lebih untung gitu. Ada satu keranjang yang nilainya lagi turun, masih ada 2 keranjang lain. Iya, ada yang subsidi. Iya, gitu. Oke, begitu ya Sobat Trader ya. Kalau misalnya lagi pengen investasi jangka panjang, mana yang lebih bagus bisa ditentukan sendiri dari apa yang kita obrolin dari tadi tentunya. Bisa memilih emas, bisa memilih saham atau Bitcoin, tergantung kebutuhan masing-masing, kenyamanan masing-masing, dan fleksibilitasnya masing-masing. Tinggal disesuaikan dengan kondisi kita sendiri aja gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak James hari ini. Selamat siang dan terima kasih.